Saya mau ke calon yang lolos. Pak Irjen Pol Ike Edwin, staf ahli Kapolri sekarang. Selamat malam, Jenderal. Mungkin Jenderal bisa menceritakan bagaimana Jenderal terpikir untuk ikut dalam calon pimpinan ini, dan kemudian apa memang ia sudah siap dan bagaimana bisa lolos sampai sekarang. Terima kasih Pak Karni. Ini Jenderal Edwin ini saya ketemu pertama baru tamat Akpol, masih kecil, langsing imut-imut, ketemu lagi udah hampir pensiun. Silakan Jenderal. Terima kasih Pak Karni. Saya kalau tugas itu pasti ada akhir. Saya 6 bulan lagi habis. Habis 6 bulan lagi. Ya, jadi 1 Januari 2000 ini habis umur saya 58 tahun. Ketemu Pak Karni umur 24 tahun. 24 itu ya. Nah, kemudian saya ingin mengabdi. Jadi kalau mengabdi itu nggak ada pensiunnya. Kalau tugas ada akhirnya. Jadi saya sudah 35 tahun jadi polisi. Kemudian saya ingin mengabdi. Gitu. Nah, saya cocok sekali dalam hal-hal penegakan hukum dan keamanan. Saya sangat senang tugas di situ. Kemudian kenapa mendaftar? Saya kira mendaftar yang dari Polri itu karena kita masing-masing tidak ada perintah, nggak ada. Bukan perintah. Bukan, kita semua ingin mendaftar. Tapi karena kita ini institusi, ada struktur, ada hierarki, kan harus minta izin. Tapi mendaftarnya itu pribadi semua, keinginan pribadi seluruhnya itu. Jadi saya karena ingin mengabdi, setelah dari polisi ini, saya ingin melihat bahwa KPK itu organisasi yang bagus, organisasi yang baik, sehingga dia seperti bidadari yang cantik atau seorang dewa yang satria. Ini lembaganya menarik sekali. Saya sudah diuji hampir 35 tahun jadi polisi, saya kira saya selamat-selamat aja. Gitu. Dan saya sudah pernah juga jadi direktur tipikor. Pernah. Dan pada saat itu saya menyelesaikan impres presiden lebih duluan. Tipikor? Iya. Dengan 120% saya selesai. Tahun 2009. Gitu. Melebihi target yang diberikan oleh Impres 09 2009. Itu Polri yang lebih duluan. Saya direktur tipikor. Kalau Pak Abdullah tadi bilang yang disebut tadi Wi Agus itu salah satu direktur saya. Itu salah satu direktur saya. Termasuk direktur yang sekarang itu juga salah satu direktur saya. Waktu saya dari tipikor. Yang meninggal kemarin juga salah satu. Gitu. Nah, kemudian karena dia sangat menarik juga, apa salahnya gitu kita mendaftar untuk pengabdian. Karena tidak mengenal batas. Selagi badan sehat, umur masih ada. Toh saya juga ingin mendaftar karena juga ada pengalaman juga. Begitu. Nah ini organisasi yang bagus. Siapa tahu saya bisa melaksanakan tugas itu baik. Jadi kalau pengabdian tidak mengenal pensiun. Gitu. Sampai kita selesai. Gitu. Nah Polri itu waktu reformasi citranya itu hanya 35%. Setelah reformasi ini, tapi sekarang Polri itu sudah 77%. Naik terus, tahun 2009 waktu saya direktur tipikor, Polri itu 59% citranya. Terus naik, nggak pernah turun. Jadi ya jangan terlalu ini sama Polri. Jadi Polri itu naik. Sekarang di zaman Pak Tito, Kapolrinya, sekarang sudah 77%. Bahkan 4 lembaga besar di Indonesia yang terpercaya
Itu survei. 4 lembaga, nomor 4 lembaga terpercaya dengan 77%. Kalau di dunia, Polri kita ini masuk 9 besar. Negara yang bertugas dalam bidang keamanan. Dari sekian ratus negara, kita 10 besar. Jadi semakin hari tentunya harus dilihat. Jangan melihat Polri yang dulu-dulu saja terus dibawa. Polri makin hari pasti makin baik. Gitu. Dan tugasnya juga makin, kalau ada pun satu salah, ya nggak bisa mewakili 450.000 kepolisian. Nah oleh karenanya saya juga coba melihat KPK yang independen, KPK yang lebih baik ini, terpercaya ini. Kenapa tidak saya 6 bulan lagi pensiun, izin sama Pak Kapolri, saya mendaftar Pak. Untuk membantu kalau memang bisa untuk bekerja di KPK. Seperti itu Pak Karni saya. Kira-kira yang memotivasi karena karena Jenderal juga pernah menjadi Direktur Tipikor di tahun 2009 ya. Dan hasilnya bagus. Dan kedua, tadi Jenderal mengatakan bahwa citra Polri itu naik. Maksudnya Jenderal apa? Nggak ada alasan orang untuk curiga kalau ada jenderal yang jadi pimpinan KPK kan. Yang ingin saya tanyakan, ada kecurigaan orang sekarang nggak itu, seolah-olah Polri ini ingin menguasai KPK dengan masuknya jenderal-jenderal jadi calon. Ini apa tanggapan? Saya kira enggak, karena saya juga dengan keikhlasan mau mendaftar itu karena keikhlasan, dan KPK itu organisasi yang menarik, organisasi yang bagus, dan kita ingin mengabdi juga di sana. Jangan sampai kita ini pensiun juga nggak ada satu yang kita bisa berbuat untuk negara ini. Nah saya pikir karena badan sehat, umur masih ada, kenapa tidak saya ingin juga mendaftar ke KPK. Jadi yang 9 itu semua dengan kesadaran, dan nggak bisa semuanya juga yang bisa masuk gitu, tapi pasti mereka juga ingin berbakti kepada negara dan bangsa ini. Ya komisioner cuma 5 ya. Biar lolos 13 ya nggak mungkin 13 ya. Duduk di situ. Siap. Jadi kira-kira itu motifnya masuk ke KPK. Ya selagi kita badan sehat Pak Rani, kita bersyukur masih bisa mengabdi gitu. Kita masih bisa memberikan tenaga kita kepada bangsa dan negara ini. Kan masalah korupsi juga belum selesai-selesai. Mungkin saja saya bisa membantu dengan seluruh tenaga saya, pemikiran saya pada organisasi yang bagus ini seperti KPK ini gitu. Baik.